warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dani, selamat datang di SDN 2 Lesumrejo. Terima kasih Ibu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya karena saya menyelesaikan tugas pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Siti Nurhayati. Yang pertama, terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Kepada Bu Dani, terima kasih ya. Untuk dilema etika adalah kasus benar lawan benar, sedangkan bujukan moral adalah benar lawan salah. Dan saya sering menjumpai kasus tersebut. Kasus-kasus tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu agar dalam pengambilan keputusan bisa tepat dan dipertanggungjawabkan. Saya mengidentifikasi kasus dengan berkomunikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, menggali permasalahan yang ada, kemudian setelah saya pahami, saya dapat menentukan apakah kasus itu dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Begini, saya akan mempertimbangkan apakah merupakan kepentingan seseorang atau pribadi atau kelompok, mengandung kebenaran atau kesetiaan, rasa keadilan, atau hanya berdasar belas kasihan, ataupun dampak yang akan ditimbulkan itu hanya saat ini ataukah untuk jangka panjang. Yang pasti untuk semua keputusan yang diambil akan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebagai pemimpin di sekolah, tentunya yang pertama saya mengutamakan kepentingan murid atau siswa berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir serta berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Langkah selanjutnya dengan meninjau kembali fakta-fakta yang ada untuk mencari peluang sehingga dapat membuat suatu keputusan. Keputusan tersebut kemudian direfleksi atau ditinjau kembali hingga yakin keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Begitu. Iya. Baik, Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Hal efektif yang perlu dilakukan begini, Bu, dalam kasus dilema etika adalah dengan menjalin berkomunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang bermasalah untuk dicari solusi yang tepat. Begitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Tantangannya adalah kemungkinan keputusan yang saya ambil belum bisa diterima oleh semua pihak atau satu pihak. Tetapi saya akan memberi pemahaman kepadanya untuk secara ikhlas, jelas, bisa diterima dan menjalankan keputusan tersebut. Begitu. Iya.
Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan, Bu? Iya, tidak ada. Saya tidak mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Seandainya kasus tersebut dapat diselesaikan secepatnya, maka segera saya selesaikan agar keadaan menjadi membaik. Gitu. Iya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, untuk faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah membantu pengambilan keputusan, faktor yang dapat membantu adalah dengan bermusyawarah, berkolaborasi, dan membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait. Pengelolaan emosi yang baik meningkatkan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin sekolah. Baik, Bu. Ada satu lagi pertanyaan, Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu di dalam mengambil keputusan dilema etika? Identifikasi jenis kasus terlebih dahulu, kemudian melakukan langkah-langkah pengujian agar dapat diambil keputusan yang tepat, yang bertanggung jawab, dan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai seorang pemimpin sekolah. Tentu keputusan tersebut harus berpihak kepada murid. Begitu, Bu Dani. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika di dalam menyampaikan pertanyaan tadi saya terdapat beberapa kesalahan. Saya ucapkan banyak terima kasih karena Ibu telah membantu tugas Sama-sama. saya di dalam menyelesaikan modul 3.1, tugas-tugas yang harus saya selesaikan di dalam modul 3.1. Terima kasih sekali Bu Siti Nurhayati. Sekarang saya permisi akan kembali ke sekolah untuk melanjutkan aktivitas saya. Selamat untuk menyelesaikan tugas. Begitu. Semoga tugasnya diberikan kelancaran. Terima kasih. Semua tugas-tugas yang lain juga diberi kelancaran. Dinasnya juga lancar. Amin. Selamat untuk kembali ke Panggalan. Diberikan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi